Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurik. Kali ini Radio Jurik memiliki cerita yang berjudul Taman Arwah. Alangkah lebih baiknya Radio Jurik bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sebuah wahana rekreasi di salah satu kota di wilayah bagian barat yang pada saat jam operasional ramai dikunjungi orang. Ternyata malam harinya kembali diramaikan oleh mereka para arwah dan makhluk gaib lainnya. Ini adalah kisah benar-benar terjadi, pengalaman yang dialami karyawan usaha kuliner. Dari kisah ini pula semoga kita semua mengambil pembelajaran serta mendapat pesan moral. Selamat mendengarkan. Saya pengusaha kuliner di sebuah kota kecil perbatasan Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana pengusaha lainnya, salah satu hal yang harus ditangani adalah soal karyawan. Yang menangani urusan dapur saat karyawan terakhir menunjukkan performa yang kurang memuaskan, maka saya bermaksud hendak menggantinya. Sebagai calon penggantinya, salah seorang karyawan bagian dapur merekomendasikan tetangga rumahnya yang katanya belum lama pulang dari kota X setelah bertahun-tahun merantau bekerja. Alasan utama kembali pulang kampung adalah karena pandemi. Setelah melewati proses yang tidak serumit melamar pekerjaan di kantor, maka resmilah saya mempunyai karyawan bagian depan yang baru. Namanya inisial Putra. Ia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Adiknya yang kedua laki-laki, si bungsu perempuan. Keluarganya dari kalangan yang sangat sederhana. Maka itulah orang tua hanya bahkan Putra sampai lulus SD saja. Saat usianya 19 tahun, ia memutuskan ingin merantau ke kota mencari pekerjaan untuk membantu kondisi keluarganya. Dia juga berpikir untuk membantu biaya sekolah adik-adiknya agar tidak seperti dia yang hanya lulusan SD. Gayung bersambut melalui teman kenalan dari Facebook, Putra mendapatkan ajakan bekerja di tempat si kenalan Facebooknya bekerja. Nama kenalannya itu Masto. Masto bekerja di satu wahana sebuah tempat rekreasi di kota X, di bagian yang merawat taman dan kebunnya. Setelah sekitar 3 minggu bekerja di tempat usaha saya, saat tidak terlalu sibuk, kami mengobrol tentang hal-hal di luar pekerjaan di usaha kuliner saya. Jadi kamu berapa lama bekerja? Hip hip hura hura Put. Hip hip hura hura akan saya gunakan untuk menggantikan nama tempat wahana wisata yang dimaksud dalam cerita saya ini. Untuk menjaga kerahasiaan tempat yang dimaksud, yang mendengarkan cerita ini, saya kerja di sana sejak tahun 2013 sampai tahun 2018. 6 tahun Pak, jawabnya. Sebagaimana dikasih tahu sebelumnya oleh melalui Masto, Putra mendapatkan pekerjaan sebagai tukang kebun di hip hop hura-hura tersebut. Dia merasa bersyukur bisa diterima bekerja di sana. Mengingat ijazahnya hanya lulusan SD, Putra tidak menyanyiakan kesempatan itu. Dia bekerja dengan giat dan rajin. Ternyata
hal itu mendapat perhatian dari manajernya dalam waktu 3 bulan. Jabatan Putra dinaikkan menjadi pengawas bagian perkebunan. Artinya ketika masuk bekerja, Putra masih selepel dengan Mastro. Saat dia diangkat menjadi pengawas, otomatis menjadi atasan Mastro. Hal itu menimbulkan kedengkian di hati Mastro. Putra saat pertama kali ke kota X lalu bekerja di Hip Hura-Hura. Selama 3 bulan tinggal bareng di kontrakan Mastro. Atas keadaan tersebut Mastro mengusir Putra. Mulai sekarang anggap aja saya nggak pernah kenal kamu. Kamu pergi dari sini, cari di tempat lain, kata Mastro. Dari situ Putra akhirnya keluar masuk rumah kontrakan petak terhitung sebanyak 3 kali. Kenapa kamu gonta-ganti kontrakan, Put? Tanya saya. Gaji saya enggak cukup, Pak, untuk bayar kontrakan. Karena saya kan harus kirim uang juga ke kampung, jawab Putra. Sebenarnya saya dapat kontrakan yang rada murah, tempatnya di dekat rel kereta api. Tapi di situ tetangga kontrakan saya kebanyakan orang-orang buangan, terangnya. Orang-orang buangan gimana maksud kamu? Tanya saya. Itu Pak, banyak waria, pekerja seks komersial, sama preman-preman. Saya was-was Pak, mana barang saya juga ada yang dicuri pas saya tinggal kerja, jawab Putra. Putra menceritakan keluh kesah keluar masuk kontrakan kepada rekan kerjanya. Sampai kondisi Putra itu diketahui juga oleh manajernya. Suatu hari si manajer memanggil untuk menghadap. Put, saya dengar kamu pindah kontrakan. Gimana kalau kamu tinggal aja di sini? Tanya si manajer. Sekaligus menawarkan Putra tinggal di lingkungan Hip Hura-Hura. Memang sebenarnya ada ruangan di lantai 2 untuk para karyawan bagian taman dan kebun yang sangat layak digunakan untuk tempat tidur. Meski sebenarnya peruntukannya untuk salin pakaian juga, loker untuk menyimpan barang karyawan. Tentu saja tawaran itu diterima Putra. Putra kepikir akan bisa lebih hemat uang karena tidak ada pengeluaran sewa kontrakan dan transportasi. Kamar mandi dan dapur juga tersedia di Hip Hura-Hura. Juga terdapat kebun sayur dan kolam ikan mas dan nila. Ikannya boleh diambil asal seperlunya. Sempurna, pikir Putra. Jam operasional Hip Hura-Hura pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Setelah itu tentu saja karyawan pulang ke tempat tinggalnya masing-masing. Memang tidak semua karyawan tenggo alias jam 4 sore langsung pulang. Ada saja karyawan yang menghabiskan waktunya terlebih dahulu di sana. Tapi bentar, paling lama hanya sampai pukul 9 malam. Hip Hura-Hura sebenarnya salah satu wahana tempat wisata yang sangat luas. Petugas security hanya berjaga di pos bagian depan atau di gerbang keluar dari tempat wisata. Suasana sangat rimbun dan teduh saat siang hari karena terdapat juga pohon-pohon besar seperti beringin, lapa, bambu, dan pohon-pohon lainnya. Bisa dibilang Hip Hura-Hura seperti hutan mini. Sarana kantor, ruang edukasi, dan gudang peralatan berada di tengah-tengah. Terdapat musola berbentuk gazebo atau saung yang tidak jauh darinya. Pihak Hip Hura-Hura juga menyewakan sepeda ontel apabila wisatawan enggan berjalan. Tempat tinggal Putra selama menetap di Hip Hura-Hura adalah satu lokasi dengan kantor. Artinya Putra tinggal di tengah-tengah hutan. Malam Kamis itu Hip Hura-Hura sudah sepi, semua karyawan sudah pulang. Tinggallah Putra sendirian. Waktu
Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Saat menonton televisi dia merasa lapar. Beranjaklah dia ke dapur kantor yang berada di bawah. Putra bermaksud hendak memasak mie instan rebus supaya mie rebusnya lebih nikmat. Terpikir olehnya dibubuhi cabai segar dan ditambah daun sawi. Kebun cabai dan daun sawi berada beberapa meter dari kantor. Untuk itu Putra harus keluar menuju kebun. Dia berjalan menyusuri paving block. Tiba-tiba angin berhembus lebih kencang dari biasanya, sampai-sampai menggoyangkan batang pepohonan, seolah-olah pepohonan itu menarikkan semacam gerakan ritual. Di antara bebunyian itu, telinga Putra menangkap bunyi sapu lidi, seperti ada orang yang menyapu. Siapa yang nyapu malam-malam ya? Terbesit pertanyaan dalam benak Putra. Dia menoleh ke sekeliling, tak ada siapapun. Lalu dia berpikir, cuma perasaan saya aja kali. Tiba-tiba di kebun cabai dimulai memetik beberapa buahnya. Bunyi sapu lidi terdengar lagi. Bahkan kali ini lebih dekat. Putra berhenti memetik lalu melihat sekeliling. Suara sapu lidi itu akhirnya hilang. Bulu kuduku Putra berdiri. Ia merasa ada seseorang atau sesuatu selain dirinya ada bersamanya. Kemudian Putra segera beranjak dari kebun cabai, tidak lagi memperdulikan daun sawi yang belum sempat dia petik. Namun dia waspada, berjalan mundur perlahan. Saat berjalan mundur baru beberapa langkah, dia bertabrakan dengan seseorang. Putra menoleh, ternyata dia bertabrakan dengan punggung seseorang, sosok wanita parubaya. Bisa dibilang nenek-nenek terbesit di pikir Putra. Nenek itu adalah Bu Nur. Bu Nur, sapa Putra. Bu Nur adalah petugas kebersihan lingkungan sekitar kantor Hipip Hura-Hura. Tapi bukannya Bu Nur udah pulang dari tadi? Pikirnya lagi pula. Bu Nur saat bekerja selalu mengenakan seragam khusus personil bagian kebersihan. Sedangkan sosok nenek-nenek yang ditabraknya memakai pakaian atasan model kebaya, namun terlihat sudah usang dan kehitaman. Bawahannya memakai kain yang juga terlihat usang. Putra tersadar itu bukan Bu Nur. Lalu ia mundur mengambil jarak sekitar 3 langkah dari sosok nenek itu. Nek, nenek siapa nek? Oh malam-malam ada di sini? Putra bertanya sambil gemetaran. Namun ia mencoba menguasai diri yang ditanya, diam-diam bergeming. Nek, sapa Putra lagi. Sosok nenek itu perlahan membalikkan badannya menghadap ke Putra. Astagfirullah, astagfirullah, teriak Putra. Lalu ia jongkok menyembunyikan wajah dengan memeluk kedua dengkulnya. Sosok nenek yang dilihat Putra wajahnya gosong melepuh, seperti terbakar di bagian wajah kiri. Bola matanya sudah tidak ada, sedangkan bagian wajah kanan masih terlihat utuh. Matanya nampak besar, melotot menatap Putra. Mata itu seperti hendak keluar dari kelopaknya. Rambutnya disanggul dan putih beruban. Ada apa kek? Ada apa? Kesini mau apa? Tolong jangan nunjukin seperti ini ke saya. Saya di sini niatnya hanya bekerja, kata Putra, mencoba mengajak bicara sosok nenek itu sambil tetap menutup wajah dengan kedua dengkul.
Tubuh putra gemetar hebat saking ketakutannya. Tidak terdengar jawaban atau reaksi apapun dari nenek itu. Beberapa saat kemudian putra memberanikan diri membuka matanya. Ternyata nenek itu sudah tidak ada di hadapan putra, hilang begitu saja. Putra mengambil langkah 1000, lari terbirit-birit langsung menuju ruang atas. Putra merasa lemas, lalu dia pun tertidur atau mungkin juga pingsan karena shock. Saat dia terbangun, ternyata hari sudah subuh. Ya ampun, teriak putra ngeri. Yang dikira putra kelapa yang berjatuhan, ternyata kepala-kepala manusia, kepala-kepala yang tertebas pisah dari tubuhnya. Putra jadi melamun. Putra juga menceritakan kejadian semalam ke Bu Nur. Orang yang semalam disangkanya sedang menyapu, Bu Nur bilang, mending kamu jangan tinggal di sini, cuman cari mati aja. Tapi putra berniat tetap mencoba tinggal meski alasan sebenarnya adalah dia tidak punya pilihan lain. Malam-malam berikutnya putra terus-menerus diganggu oleh suara-suara orang yang sedang mandi sambil bersenandung di kamar mandi. Bunyi panci dan penggorengan seperti ada yang memasak di pantry, juga suara bel dari sepeda ontel. Tapi sejak kejadian nenek menyapu, dia enggan turun ke bawah. Jam 10 malam dia sudah berdiam di kamar atas saja. Hingga satu malam putra terbangun. Dia merasa perutnya mules. Dia kepengen buang air besar. Dia melihat ke jam dinding, aduh, mana masih jam 1 malam lagi, gumamnya. Putra coba mengabaikan rasa malesnya, tapi sia-sia rasanya, sudah di ujung. Aduh anjrit, terpaksa deh, daripada brojol di sini, katanya sambil lirih. Bismillah, katanya sebelum menuruni tangga. Ia mengumpulkan keberaniannya. Kamar mandi letaknya di luar, dekat dengan gudang. Sebenarnya tidak jauh dari ruang tidurnya, tapi tetap saja letaknya di luar. Tumben sepi, katanya dalam hati, karena biasanya selalu ada suara-suara aktivitas di dapur dan di kamar mandi. Putra berhasil mencapai kamar mandi setelah beberapa put yang barusan sudah di ujung keluar, tapi hajatnya belum tuntas. Perutnya masih terasa sedikit mules. Di luar terdengar lagi suara angin bertiup, terdengar lagi suara dedaunan diterpa. Angin dan batang juga ranting pohon yang saling bergesekan. Lalu terdengar suara buk, 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 buk. Putra memasang kupingnya, mendengar suara itu dari dalam kamar mandi. Kayaknya kelapa pada jatuhan, pasti kena angin deh, kata putra. Ada beberapa pohon kelapa yang ditanam sekitar 10 meter di depan kamar mandi. Tapi kemudian dia ingat bahwa pohon-pohon kelapa di kebun hipura-hura tidak sedang berbuah. Keringat mulai keluar dari keningnya, pikirannya mulai gelisah. Ya Allah, apalagi itu? Lantas dia menyudahi kegiatan buang hajatnya. Buk, buk, buk. Suara itu terdengar lagi. Perlahan putra membuka pintu kamar mandi. Dia melihat ada suatu berbentuk bulat seperti berserakan dekat pohon kelapa. Dalam keremangan dia mencoba menegaskan pandangan pada benda bulat yang berserakan dekat pohon kelapa. Ya ampun, teriak putra ngeri. Yang dikira putra kelapa yang berjatuhan, ternyata kepala-kepala manusia, kepala-kepala yang tertebas pisah dari tubuhnya. Putra pun berlari, bermaksud hendak ke arah kamar yang hanya sebelokan ke kanan. Namun dia menghentikan langkah 1000-nya.
ada sesuatu yang menghadang. Putra tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sosok tubuh tanpa kepala berjalan tertatih-tatih. Tangan kirinya membawa kepalanya sendiri dengan menjambak rambutnya. Sosok itu berjalan tertatih-tatih karena pergelangan kaki kanannya terikat rantai dengan bandul bola besi seukuran bola kaki pakaian. Sosok itu kayaknya seperti habis dicambuk habis-habisan. Teriak Putra ketakutan. Dia tersungkur dengan posisi duduk. Dia mencoba bangkit namun kedua lututnya lemas. Akhirnya dengan segenap kekuatan yang masih ada, dia berhasil berdiri. Kemudian dia mencoba berlari sambil terhuyung-huyung ke arah sebaliknya yang menuju arah kebun baru. Berlari beberapa meter kembali larinya berhenti. Lagi-lagi ada sosok yang menghadangnya, mirip dengan sosok tanpa kepala tadi. Sosok berjalan tertatih-tatih karena menyeret rantai berbandul bola besi. Namun yang satu ini kepalanya masih nempel dengan tubuhnya. Rambutnya panjang, tapi tidak bisa dipastikan itu sosok perempuan atau laki-laki. Wajah sosok itu hancur, seperti habis diseret ke aspal daging-dagingnya. Wajahnya koyak, kedua bola matanya terlihat menggantung pada seutas urat. Teriak Putra lagi. Yang terpikir oleh Putra saat itu adalah segera keluar dari wahana hipura-hura saat itu juga. Meski sulit karena kedua lututnya lemas, tetap Putra berlari sekuatnya. Putra terpaksa berlari melewati sosok wajahnya yang koyak. Karena itu satu-satunya akses menuju gerbang dengan pintu keluar wahana. Saat berlari, beberapa kali ia tersungkur karena takut bukan kepala. Putra melewati pos satpam di gerbang depan tempat rekreasi itu. Petugas security terperangah melihat Putra berlari terbirit-birit pada waktu dini hari itu. "Hei Mas Putra, ada apa?" panggil security yang mengenali Putra. Namun Putra mengabaikan, terus berlari. Akhirnya Putra menghentikan larinya di sebuah halte bus. Dia lantas duduk pada bangku halte, mencoba menenangkan diri. Napasnya masih terengah-engah, tubuh beserta pakaiannya basah oleh peluh sendiri. Tak beberapa lama kemudian dia mulai bisa mengatur napasnya. Namun dia menangis sejadi-jadinya meratapi apa yang sudah terjadi pada dirinya. Kenapa aku harus ngalamin kayak gini? Pertanyaan dalam benaknya. Inginnya Putra berhenti bekerja di hipura-hura di hari itu juga. Tapi saat dia mulai bisa berpikir jernih, terlintas bayangan wajah ibu bapaknya di kampung yang sedang menunggu kiriman uang darinya. Lalu ia terbayang wajah kedua adiknya yang biaya sekolahnya juga dari hasil jeripayahnya. "Terus gimana Put? Kamu berhenti dari hipura-hura malam itu juga?" tanya saya. "Enggak Pak," jawab si Putra. "Loh kenapa? Kamu enggak takut?" "Ya takut sih Pak." "Bohong kalau enggak mah, tapi saya keinget sama emak bapak yang di kampung. Terus saya inget adik-adik saya yang masih butuh biaya buat sekolah Pak. Saya nguatin tekad, apapun yang terjadi saya akan coba bertahan." Saat azan subuh berkumandang, Putra kembali lagi ke tempat wisata yang lalu masuk kembali ke wahana hipura-hura. Dia sudah menguasai diri kembali dan dia sudah bertekad akan bertahan demi keluarga di kampung.
Saat bekerja kali ini dia tidak bercerita kepada siapapun pengalamannya yang semalam ia alami. Meskipun Anton menanyakannya karena mendapat info dari security gerbang depan yang melihatnya lari terbirit-birit dini hari tadi. Putra cuma menjawab, enggak kenapa-kenapa kok. Malamnya Putra tertidur sangat pulas karena memang kurang tidur sehari. Sebelumnya, malam berikutnya pun dia lalui dengan tabah. Dia mulai terbiasa dengan situasi di hip hura-hura. Gangguan-gangguan dari mereka yang tak kasat mata. Penunggu hip hura-hura bukannya tidak ada sama sekali, tetap ada meskipun tidak setiap malam. Putra sudah terbiasa dengan suara yang mandi sambil bersenandung di kamar mandi. Sudah terbiasa dengan aktivitas seperti ada yang memasak di pantry. Oh iya, bunyi lonceng sepeda ontel. Suatu malam Putra tergelitik untuk mengintip. Saat mendengar bunyi lonceng sepeda ontel, kring, 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 ramai sekali. Ternyata sepeda-sepeda ontel yang disewakan itu berjalan sendiri lalu lalang. Hanya karena percaya lindungan Tuhan dan tekad demi keluarganya yang membuat Putra kuat bertahan di sana. Kisah Taman Arwah selesai sampai di sini. Terima kasih buat teman Radio Jurig yang sudah mendengarkan cerita ini. Dan alangkah lebih baiknya sebelum meninggalkan Radio Jurig, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya agar bisa mengikuti cerita-cerita Radio Jurig yang lebih seram dan lebih seru lagi. Terima kasih. Selamat beraktivitas dan tetap semangat.